Selamat pagi anak-anak ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan bernyanyi Maju Tak Gentar. Oke, sudah selesai. Setelah itu ibu akan mengabsen. Budi hadir, Cika hadir. Oke, hadir semua. Nah, siapa yang mengingat materi kita pada minggu lalu? Materi kita pada minggu lalu, Budi? Oh iya, benar. Nah, sekarang materi kita yaitu tentang apresiasi karya sastra, yaitu puisi. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu pengertian dari puisi? Puisi adalah jenis karya sastra atau seni tertulis yang disusun menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna. Nah, di sini ibu akan menjelaskan yaitu karakteristik puisi. Karakteristik puisi yaitu yang pertama yaitu rima. Rima adalah sajak yang ada dalam baris-baris puisi. Dan sedangkan irama merupakan keselarasan bunyi yang ada dalam puisi yang dibentuk oleh pergantian penekanan kata. Nah, yang kedua, karakteristik puisi yaitu menggunakan kata-kata kiasan yang digunakan sebagai perumpamaan. Yang ketiga, karakteristik puisi yaitu baris dan bait yang biasanya dalam suatu bait terdiri lebih dari satu baris. Itu adalah merupakan karakteristik puisi. Nah, di sini ibu akan menjelaskan yaitu jenis-jenis puisi. Satu yaitu puisi lama. Puisi lama yang terikat yaitu baris, jumlah baitnya, suku kata, dan rima. Jenis puisi lama ini syairnya yaitu mirip dengan pantun karena di setiap baitnya memiliki 4 baris. Yang kedua yaitu puisi baru. Puisi baru adalah jenis puisi yang bebas dan enggak terikat dengan aturan-aturan tertentu, berbeda dengan puisi lama. Puisi baru tidak memiliki aturan baku mengenai jumlah bait dan baris, rima dan suku kata. Di sini ibu akan menjelaskan yaitu langkah-langkah membuat puisi untuk anak SD. Yang pertama, kita harus menentukan gaya puisi, dan yang kedua menentukan tema apa yang kita buat dan judul puisi. Yang ketiga, membayangkan suasana. Dan keempat, menggunakan gaya bahasa kita sendiri. Dan yang kelima, dan kita kembangkanlah puisi itu seindah mungkin dan semampu kita. Dan setelah itu kita tulislah puisi tersebut di mana yang kita inginkan. Nah, di sini tema puisi mengenai materi kita, ibu mengambil yaitu ada 6 tema puisi, yaitu ada bertema alam, bertema tumbuhan, puisi bertema hewan, puisi bertema sahabat, puisi bertema Tuhan, dan yang keenam, puisi bertema keluarga. Mengenai nanti tentang tema puisi ini, ibu akan memberikan tugas nanti di akhir pembelajaran kita. Nah, cara membaca puisi yang baik dan benar itu harus suara yang lantang. Mengapa suara yang lantang? Karena agar mudah dimengerti oleh pendengar, dan intonasi harus itu yang dimaksud tinggi rendahnya suara karena agar didengar. Yang ketiga yaitu ekspresi. Ekspresi mengungkapkan, menggambarkan si pembaca itu mengenai puisi tersebut. Apakah puisi itu ekspresinya bisa senang, bisa sedih, sesuai dengan puisi yang tersebut kita baca. Nah, dalam
mengapresiasi puisi yaitu mempunyai langkah-langkah, yaitu kita misalkan Ibu mempunyai puisi ciptaan dari kelas lain yaitu tentang alamku. Anak-anak Ibu, sebelum kita mengapresiasi, kita harus yang pertama membaca seluruh isi dari puisi itu secara utuh. Setelah itu kita temukan unsur-unsur yang terdapat pada puisi. Yang ketiga, kita ada apa enggak daya khayal dalam puisi tersebut. Yang keempat, kita temukan apa manfaat-manfaat puisi ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Dapat dimengerti kan, Budi? Oke, dapat kan? Oke, nanti di akhir pembelajaran kita Ibu akan memberikan tugas, yaitu sebelumnya kan Ibu sudah membagikan kelompok. Nanti kita akan membahasnya lagi. Nah, di sini kita masuk ke membaca puisi. Ini akan Ibu bacakan. Setelah itu nanti akan Ibu kasih tahu apa aja apresiasi dalam puisi ini. Alamku sungguh indah ciptaannya, bersemi setiap waktu, tumbuhan-tumbuhan hijau nan indah, burung-burung berkicauan, bunga-bunga bermekaran, gunung-gunung menjulang-menjulang tinggi, awan biru menghiasi. Wahai alamku, kau sungguh luar biasa. Nah, di dalam puisi ini yaitu temanya alam. Judulnya pun Alamku. Di sini mengandung rasa yang mengagumkan karena dia kagum kepada alam dan karena Tuhan telah menciptakan alam dengan seisinya sehingga kita dapat menikmati kehidupan dengan adanya alam yang sejuk. Puisi ini berisi tentang indahnya alam karena Tuhan telah menciptakan sehingga kita bisa menikmati dan selalu merasakan bersyukur. Dan puisi ini termasuk puisi baru di mana karena di dalam puisi ini tidak terikat oleh aturan karena jumlah baris, suku kata, dan rimanya. Dan tadi kan yang keempat ada manfaatnya apa dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya dari puisi ini, misalnya tentang kalau anak SD kita kan, yaitu kita mengetahui bahwa alam dunia kita di sekitar ini sungguh indah. Itu ada karena ciptaan Tuhan, karena Tuhan telah menciptakan ini dengan seisinya. Jadi inilah puisi yang sedang Ibu jelaskan, oke? Nah, di kegiatan penutup ini Ibu akan memberikan tugas yaitu tentang tadi Ibu akan mengambil, kan tadi udah Ibu jelaskan, Ibu akan mengambil 6 tema. Di dalam 6 tema ini Ibu sudah memberikan nomor-nomor. Nanti anak-anak Ibu akan maju ke depan. Yang tadi setelah Ibu berikan 6 kelompok akan maju. Apakah memilih nomor dari 1 sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti setelah sudah dapat nomor ini, di belakangnya sudah tertera tema apa yang akan dikerjakan per kelompok 6 orang. Setelah itu, setelah udah dikerjakan, tulis hasil dari 6 kelompok itu di kertas ini, nanti Ibu bagikan. Setelah itu, tulis menurut pemahaman kalian puisi yang bertema apa, suka hati, tema
Temanya sesuai nanti dari nomor ini, tapi nanti suka hati mau buat yang mana. Setelah itu tuliskan di sini dan tuliskan nanti di belakangnya apresiasinya dan apa-apa saja yang ada di dalam puisi tersebut. Ini termasuk puisi lama, apa puisi baru, apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Sebelum Ibu menutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk tugasnya akan dikumpulkan untuk minggu depan. Apabila tugasnya yang Ibu berikan sesuai dengan arahan yang Ibu akan berikan, akan Ibu nilai dengan nilai 100. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Kita akan berjumpa pada minggu depan.